You will never win. Halo teman-teman, selamat datang di channel Reinkarnasi. Oh ya, sebelumnya Mimin mengucapkan minal aizin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Mimin baru saja pulang dari mudik nih. Teman-teman sudah pada kembali belum dari kampung halaman? Untuk yang masih di jalan, hati-hati ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita Immortality Season 2 Part 9. Pada alur cerita episode sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana tangan dingin Fang Han berhasil membungkam pria di samping Fang Qingwei beserta komplotannya. Dan juga, di akhir video kita juga melihat bagaimana Fang Han masuk dari pintu besar yang terbuat dari batu. Itu adalah pintu utama arena iblis surgawi, dan sesampainya di dalam, ia bertemu dengan iblis surgawi yang menyerupai Fang Qingwei. Lantas, bagaimana kelanjutan dari kisah ini? Akankah Fang Han berhasil mengalahkan iblis surgawi itu? Tanpa berlama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Semoga bisa terhibur. Plot dimulai dari Nagayan yang sedang memperingatkan Fang Han. Dia bukan Fang Qingwei, dia seorang iblis surgawi. Fang Han, hati-hati. Lalu kemudian pada saat ini, Fang Qingwei yang sedang berjalan mendekat tiba-tiba berubah menjadi kabut. Kabut itu bergegas menuju Fang Han. Aura Qi Yin yang luar biasa meresap ke udara, membuat udara di sekitarnya menjadi dingin seketika. Fang Han merasa seolah-olah arwahnya telah membeku. Fang Han tidak pernah berpikir bahwa Fang Qingwei ini ternyata palsu, dan sebenarnya adalah jelmaan dari iblis surgawi. Iblis surgawi ini mampu menggunakan teknik 1000 perubahan dan 10.000 transformasi. Mereka sangat cerdik. Mereka secara langsung menemukan titik lemah dari dalam hati seseorang, dan secara diam-diam akan merencanakan cara keji dan jahat untuk menyerang kelemahan ini. Iblis surgawi ini sebenarnya hanyalah aliran Qi, berubah dari sebuah Qi menjadi sesuatu seperti menyerupai seseorang, hewan atau tumbuhan. Akan tetapi bentuk ini hanyalah ilusi dan tidak dapat disentuh seperti selayaknya benda atau orang yang ia serupai. Hanya Raja Iblis tahap Iblis Surgawi yang mampu mengembun menjadi tubuh fisik dan mampu menggunakan tubuh itu seperti selayaknya yang ia serupai. Namun, tingkat paling dasar dari Iblis Surgawi yang menyerupai Fang Qingwei ini, bukanlah sesuatu yang bisa dibedakan oleh Fang Han. Hanya para ahli alam surgawi yang sangat kuat yang mampu membedakan dengan jelas antara yang nyata dan imajiner. Di satu sisi, meskipun kehendak surgawi Nagayan tidak terlalu kuat, akan tetapi Nagayan masih memiliki mana. Di masa lalu, Nagayan menderita luka-luka hebat. Setelah mengkonsumsi tali ayam langit yang telah dibawa masuk ke dalam gambar peta Huang Quan, dia semakin pulih, setara dengan pembudidaya tahap pertama atau kedua saat itu. Dibandingkan dengan pembudidaya seperti Jin Si Tai, level Nagayan masih berada di bawah mereka. Namun, Nagayan sangat akrab dengan iblis surgawi, dan bisa merasakannya, memungkinkan Nagayan untuk memperingatkan Fang Han tepat pada waktunya. Kemudian Fang Han berpikir di dalam hatinya, tidak heran, selama setiap ujian dalam arena iblis surgawi ini begitu banyak murid yang mati. Iblis surgawi sebenarnya secerdik ini. Lalu kemudian, angin dingin berhembus ke tubuhnya, suara tawa menggema di telinganya, lalu terdengar suara dari angin dingin itu. Matilah. Kemudian Fang Han buru-buru mengeluarkan seluruh kekuatan tubuhnya, rohnya sangat terkonsentrasi saat ini. Dia kemudian memukul angin dingin itu dengan tinjunya. Terjadi ledakan di mana-mana, darah angin dingin dan Qi dari iblis itu tumpah ke segala arah. Niat membunuh yang sangat dingin tumbuh dari roh Fang Han. Dia membubarkan ilusi iblis jahat, angin riak yang dihasilkan oleh tinjunya langsung meledakkan iblis surgawi. Lalu kemudian, angin dingin itu terurai berkeping-keping,
tidak mampu menguasai dan membunuh Fang Han. Teknik tinju Fang Han ini memobilisasi rohnya, roh dan jiwanya menjadi satu. Terkonsentrasi pada satu titik sebelum meledak, energi gabungan yang menusuk ke arah musuh. Iblis surgawi secara alami direduksi menjadi fragmen, dan terpecah berkeping-keping. Akan tetapi, iblis surgawi adalah iblis surgawi. Meskipun satu pukulan telah menghancurkannya, fragmen-fragmen itu hanya melayang di udara sejenak sebelum mereka menyatu kembali ke angin dingin. Lalu kemudian suara menyeramkan terdengar dari ruang kosong di depan Fang Han. Fang Han, memang kamu sangat kuat, akan tetapi bagaimanapun, aku tidak berbentuk. Tidak peduli bagaimana kamu mencoba untuk membunuhku, kamu tidak akan pernah bisa berhasil membunuhku. Aku tidak akan pernah mati. Lalu suara iblis surgawi itu melanjutkan, kamu sangat kuat, dagingmu pasti sangat lezat. Dengan memakan kamu, aku mungkin akan bisa berubah menjadi Raja Iblis. Lalu Fang Han berpikir di dalam hatinya, bagaimana bisa iblis surgawi ini mengetahui nama saya? Lalu Nagayan dengan sigap menjawab, Fang Han, setelah kamu menggunakan energi spiritual roh untuk digunakan sebagai teknik menyerang dan bertahan, secara otomatis iblis surgawi akan merasakannya, dan ia mampu menggali informasi dari roh atau energimu yang keluar itu. Berbicara dengan Nagayan, Fang Han lalu merumuskan rencana di benaknya. Kemudian tiba-tiba pusaran angin berputar di depan Fang Han. Sekali lagi terkondensasi, iblis surgawi berubah menjadi pedang yang tajam. Di atas bilah halus itu tampak gigi bergerigi mengerikan. Pedang itu siap mencabik-cabik ke arah kepala Fang Han. Fang Han mengabaikan cahaya yang berkedip dari pedang yang tajam itu. Dengan sigap ia akan menyerang dengan tinjunya. Dia benar-benar ingin menerima serangan itu dan kemudian membalikkan keadaan. Saat ia berkonsentrasi, Fang Han benar-benar memfokuskan rohnya, lalu berkata, pedang yang bagus ini tidak asli, ini hanya ilusi. Jika dia takut dan menghindari ilusi iblis surgawi dari pedang tajam ini, maka dia akan terasuki pikirannya oleh iblis surgawi ini, trik yang sangat membingungkan. Memang, ketika menghadapi iblis surgawi satu lawan satu, iblis surgawi ini sebenarnya memilih menghindar. Iblis itu menghindari bertabrakan dengan tinju Fang Han. Lalu tiba-tiba bilah pedang ini tadi berubah menjadi seperti hujan pedang. Pedang itu berjumlah sangat banyak, tak terhitung jumlahnya. Tampaknya pedang yang berjumlah 100.000 ini akan menembus dan mengoyak tubuh Fang Han. Lalu kemudian dengan roh yang saat ini fokus, Fang Han berkata, iblis surgawi hanyalah iblis surgawi. Setelah semua ilusi mereka yang membingungkan, semuanya adalah set yang sama. Apakah Anda pikir saya akan percaya bahwa hujan pedang ini nyata? Lalu Fang Han dengan dingin tertawa, dengan keras mengarahkan rohnya dan terus menggunakan tinju api membakar langit menuju hujan pedang yang tajam yang sedang menuju ke arahnya ini. Pada saat ini, angin sebesar kepalan tangan bergegas ke ketinggian beberapa zang. Begitu hujan pedang itu menyentuh angin tangan itu, pedang itu segera menghilang. Pada saat yang sama, karena setiap pedang dari hujan pedang menghilang, jeritan darah yang mengental bisa terdengar. Lalu kemudian, dengan spontan, Fang Han mulai menggerakkan tangan dan kakinya, melompat-lompat, berlari ke depan dengan keras, lalu meninju hingga menyebabkan udara robek. Dalam radius puluhan zang, orang bisa melihat bayangannya. Dengan kekuatan 10 kuda, Fang Han mendorong telapak tangannya. Telapak tangannya menciptakan hembusan, seperti meremas udara. Dorongan dari telapak tangannya itu bisa meledakkan semua batu kecil dalam beberapa zang. Tindakan ini adalah bagian dari teknik yang paling ia kuasai, tinju 7 bintang. Ketika dia merilis langkah terakhir, ke-7 bintang itu menjadi satu. Aliran udara dalam puluhan jari-jari zang tiba-tiba bergetar. Bahkan tanah sedikit bergoyang sesaat, udara di sekitar menjadi kacau melesat ke segala arah. Iblis surgawi yang berada di tengah-tengah hembusan tinju 7 bintang ini menjerit histeris. Setelah itu, ruang kosong di sekitar Fang Han menjadi diam, hening. Tidak ada jejak sedikit pun dari angin dingin atau iblis ki yang tersisa. Lalu kemudian Fang Han berkata, apakah iblis ini mati begitu saja? Nagayan, bukankah Anda mengatakan bahwa iblis surgawi dapat disempurnakan menjadi pil besar langit biru? Sesaat setelah mengatakan itu, kemudian Fang Han mengendurkan tubuhnya, sedikit menenangkan ki, darah, dan rohnya.
Akan tetapi, tiba-tiba, terdengar suara dari keheningan sesaat itu. Kamu benar-benar mengira bahwa aku telah mati. Tawa dingin tiba-tiba terdengar. Di depan Fang Han tiba-tiba muncul wajah seseorang. Wajah itu terasa sangat dekat dengan wajah Fang Han, sangat-sangat dekat. Dan sangat menakutkan. Lalu kemudian, Fang Han mengeluarkan raungan yang keras dan berkata, Guntur musim semi membelah lidah. Setelah serangan dari Fang Han keluar, iblis surgawi tiba-tiba bergerak sangat cepat, menghindari serangan itu, kemudian secara mengejutkan terbang di atas kepala Fang Han. Lalu segera masuk melalui kepala Fang Han. Iblis itu terlihat seperti menggali ke bawah melalui kepala Fang Han. Lalu kemudian iblis itu tiba-tiba muncul di dalam benak Fang Han. Dalam pikiran Fang Han, iblis surgawi mengambil bentuk Fang Qingsui. Seorang dengan tubuh yang berpakaian putih dengan tegas berkata, Fang Han, berikan tubuhmu padaku. Saya tahu Anda memiliki perasaan terhadap saya. Saat ini, saya membutuhkan tubuh Anda. Dapatkah Anda memberikannya kepada saya? Fang Han telah tertangkap basah oleh iblis surgawi dan membiarkannya masuk ke dalam benaknya. Lalu Fang Han tiba-tiba menjadi marah, tetapi selama kemarahannya, dia masih tetap bisa menjaga pikirannya dan tetap berkepala dingin. Iblis surgawi ini terlalu licik, berulang kali mencoba menipu dia. Dalam amarahnya yang tiba-tiba, dia mengarahkan darah ki seluruh tubuhnya ke kepalanya, mengedarkan teknik roh utama. Dalam benaknya, segera cahaya putih keluar, dengan cepat menerangi pikiran Fang Han. Cahaya yang sangat terang itu menembus tubuh iblis surgawi dengan penuh lubang, tidak membiarkannya bergerak sedikitpun. Setelah itu, di antara cahaya putih, seorang ilusi mengenakan mahkota, sebanding dengan kaisar iblis abadi. Kemudian, ilusi itu mengangkat satu tangannya, segera tangan itu menutupi langit dan terus menekan iblis itu ke bawah. Lalu iblis surgawi berkata, kenapa rohmu sangat kuat? Ini adalah cahaya kaisar iblis. Semangatmu, bagaimana itu bisa mengandung kekuatan ki dari kaisar iblis? Di bawah tekanan telapak tangan besar ilusi kaisar iblis, iblis surgawi ini akhirnya terkoyak, benar-benar hancur. Fang Han telah memakan pil mas 9 bukaan, yang berisi esensi darah dari kaisar besar mata air kuning. Tentu saja, itu juga mengandung sisa jejak kekuatan ki sang kaisar. Sejak Fang Han telah menembus tahap level terhubung dengan roh, Fang Han bisa sedikit mengendalikan kekuatan ki kaisar itu. Terutama setelah dia menggunakan semua kekuatannya. Jika seseorang yang tidak mengenalnya atau merasakan kekuatan ki-nya, mereka akan percaya bahwa dia adalah murid sejati sekte iblis. Lalu suara tawa dari naga Yan terdengar, dan ia mengatakan sesuatu. Fang Han, aku awalnya ingin membantumu. Saya tidak akan pernah berpikir bahwa Anda benar-benar akan dapat memperbaiki beberapa kekuatan ki bayangan kekosongan kaisar besar mata air kuning. Hanya, bagaimana bisa iblis itu melawan ki sang kaisar? Setelah itu, tubuh besar naga Yan muncul dalam pikiran Fang Han. Melambaikan cakarnya, iblis surgawi yang tersebar berubah menjadi berbagai aliran cahaya segera dikumpulkan dengan cakar naga Yan. Sesaat kemudian, naga Yan kemudian masuk kembali ke gambar mata air kuning. Fang Han buru-buru membenamkan pikirannya dalam gambar mata air kuning. Dia menyaksikan naga Yan melemparkan potongan-potongan iblis surgawi ke dalam air sungai mata air kuning. Segera air sungai melilit potongan-potongan iblis surgawi itu. Suara mencuci konstan terpancar keluar. Itu dicuci sekitar 1 jam sebelum air sungai menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian pil berminyak muncul. Pil itu berwarna langit biru seukuran kacang hijau melayang di atas sungai. Lalu kemudian Fang Han berkata, pil ini begitu kecil, hanya seukuran kacang hijau. Pil darah sebelumnya sangat besar. Dan juga, apakah proses alkimia ini mudah? Saya telah membaca di buku The World, bahwa alkemis sekolah Yuhua membutuhkan tungku pil berkualitas tinggi dan bahan-bahan obat dalam jumlah ekstrim. Selain itu, ada rasio pencampuran dan pengetahuan kapan harus menggunakan panas ringan dan panas ganas. Juga, kita harus terus-menerus menyuntikkan mana untuk memurnikan dan mengeluarkan bahan-bahan pengotor. Jika terjadi kesalahan sedikit, akibatnya pil gagal disuling. Bahkan murid-murid sejati, setelah beberapa bulan, bahkan mungkin tidak akan mampu membuat 1 pil pun.
Akan tetapi, proses pemurnian Anda terlalu mudah. Fang Han tahu semua kesulitan yang dihadapi selama proses alkimia. Akan tetapi, Nagayan yang hanya memanfaatkan sungai ini untuk menyuling pil, terlihat sangat mudah membuatnya. Pembudidaya alam surgawi umumnya tidak makan makanan seperti nasi, sayur atau daging. Dan hanya memakan pil. Ini dikarenakan di dalam pil, nutrisi dan energi sangat halus dan murni terkandung. Makanan biasa tidak akan bisa menandingi nutrisi dan energi yang terkandung di dalam pil ini. Mereka yang mengkonsumsi pil sebagai pengganti makanan biasa, secara umum tubuhnya tidak akan pernah menua. Penggunaan gambar mata air kuning sebagai tungku pil raksasa, sebenarnya tidak memerlukan banyak hal saat memproses penyulingan. Sungai Huangquan secara ajaib mampu memurnikan pil dengan sangat cepat. Dibandingkan dengan tungku abadi sekolah Yuhua, memproses pil dari sungai di gambar ini jauh lebih cepat. Pada waktu itu, Kaisar Besar Mata Air Kuning menciptakan gambar ini demi menyediakan pil untuk jutaan murid sektenya. Lalu kemudian Nagayan berbicara, "Di masa depan, setelah saya memulihkan seluruh kekuatan saya, jika Anda mau membuka sekte atau mendirikan sekolah dengan sejumlah besar murid, Anda akan bergantung pada gambar mata air kuning untuk membuat pil. Yang perlu Anda tahu, saat itu, sekte Huangquan memiliki jutaan murid. Dari sini bisa diketahui bukankah sekte Huangquan saat itu lebih besar dari sekte Yuhua saat ini. Tentu saja, di masa lalu, sekte Huangquan adalah sekte nomor 1 di antara sekte iblis, dan merupakan pencipta tempat yang disebut dunia akhirat, di mana 10 murid pribadi Kaisar Besar Mata Air Kuning mengendalikan kehidupan dan kematian. Kaisar Besar Mata Air Kuning bahkan ingin membangun jalur reinkarnasinya sendiri, sehingga semua makhluk hidup yang mati di antara bumi, langit, dan kosmos dapat membuat roh mereka ditangkap dan ditandai oleh para murid Kaisar. Kemudian, berdasarkan kebaikan atau kejahatan mereka, ia akan membiarkan mereka dilahirkan kembali. Dia akan mengatur nasib semua makhluk hidup di langit dan bumi. Orang yang baik akan memiliki nasib baik, sedangkan orang jahat akan menerima hukuman abadi. Dan karena hal inilah, ia menderita kecemburuan dari dewa di surga. Dan dengan itu pada akhirnya, Kaisar Besar Mata Air Kuning meninggal. Meskipun sebelumnya hati Fang Han sudah bergejolak, dan bertekad untuk berkultivasi ke alam surgawi dan kemudian alam umur panjang, hatinya saat ini terguncang sekali lagi hingga batasnya oleh ambisi Kaisar Besar Mata Air Kuning seperti yang diceritakan oleh Nagayan. Kaisar Besar Mata Air Kuning ingin membangun jaringan yang mengelilingi dunia yang luas. Antara langit dan bumi, setelah masing-masing makhluk mati, roh mereka akan segera muncul di depan para murid sekte Huangquan, di mana mereka akan ditandai dan disimpan. Setelah itu, menurut kebaikan dan keburukan mereka, nasib akhirat mereka akan ditentukan. Lalu kemudian Fang Han berpikir di dalam hatinya, seberapa hebat ki dari Kaisar Besar Mata Air Kuning ini. Sehingga ia berani untuk mempunyai dan bahkan hampir mewujudkan dari proyek ini, yang pasti adalah tekadnya yang sangat kuat dan tangguh. Lalu Fang Han melanjutkan, "Di antara langit dan bumi ini, saat ini seperti tidak ada keadilan. Di surga, tidak ada yang baik atau buruk. Mereka yang bertingkah kejam adalah mereka yang hidup selama ratusan bahkan ribuan tahun dan mereka yang memiliki kekuatan surgawi yang kuat tidak memperdulikan kehidupan manusia dan rakyat jelata. Dengan demikian, seharusnya kita harus membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan membiarkan mereka yang baik menerima nasib baik, dan membiarkan mereka yang melakukan hal-hal jahat menerima hukumannya. Kita harus membiarkan setiap makhluk antara langit dan bumi memahami bahwa para dewa hanya 3 chi di atas kepala mereka. Bahwa setiap tindakan mereka diawasi oleh para dewa, bahkan mereka yang telah mengembangkan kehendak surgawi dan mencapai umur panjang tidak terkecuali. Dengan demikian, Kaisar Besar Mata Air Kuning berharap untuk membangun jalan reinkarnasinya sendiri dan membuat mereka yang berada di antara langit dan bumi memahami kata penghakiman." Kemudian Nagayan meraung dan menggeram setelah mendengar kata-kata ini dalam pikiran Fang Han. Lalu berkata, "Semua orang bilang kami adalah iblis. Tetapi hal-hal yang kami lakukan, itu adalah hal-hal terhormat. Tidak diragukan lagi, semuanya dilakukan untuk membiarkan kata penghakiman diketahui oleh semua makhluk antara langit dan bumi. Pembunuh akan membayar nyawa mereka, sama seperti bagaimana debitor membayar uang mereka. Tentu saja, tetapi di dunia ini, mereka yang membunuh sering tidak membayar hidup mereka. Debitur yang tidak membayar kembali bahkan lebih sering dijumpai.
Biarkan mereka yang berada di antara langit dan bumi mengetahui kata ini, penghakiman. Untuk setiap kebaikan, biarkan umur panjang ratusan tahun, dan menikmati kekayaan sebagai imbalannya. Dan untuk kejahatan, kematian yang kejam dan siksaan abadi sebagai balasannya. Ini adalah mimpi Kaisar Besar Mata Air Kuning. Lalu kemudian Fang Han bertanya, orang-orang dari Sekte Huang Quan membunuh makhluk untuk menyuling pil dan meningkatkan kekuatan mereka. Bukankah itu juga perilaku yang mengerikan? Tanya Fang Han. Awalnya, dia terbangun oleh kata-kata Nagayan barusan, darahnya mendidih dengan setiap kata yang keluar dari mulut Nagayan, tapi sekarang dia sudah tenang kembali. Lalu ia melanjutkan, apakah ini mimpi Kaisar Besar Mata Air Kuning? Tanya Fang Han sekali lagi. Lalu Nagayan menjawabnya dengan wajah yang serius, untuk mencapai puncak cahaya, seseorang harus menggunakan cara gelap. Di masa lalu, Kaisar Besar Mata Air Kuning juga ragu-ragu tentang masalah ini. Namun, pada akhirnya, dia memutuskan bahwa selama tidak ada kehancuran besar, dan dampak yang serius, itu tidak masalah. Ini adalah prinsip surgawi, tapi semenjak saat itu dia meninggal. Lalu kemudian Fang Han berkata lagi, untuk mencapai puncak cahaya, seseorang harus menggunakan cara gelap. Mungkin inilah alasan mengapa Kaisar Besar Mata Air Kuning gagal lalu mati sebelum berhasil merealisasikan idenya. Menggunakan kegelapan, apakah berarti memberikan keadilan? Keadilan macam apa itu? Jika Anda sendiri jahat, lalu mengapa Anda ingin orang lain menjadi baik? Gumam Fang Han. Setelah itu, Fang Han melanjutkan retorikanya. Hal-hal yang telah saya lakukan dalam hidup ini, saya belum pernah membunuh satupun orang yang baik. Ketika saya melawan pengawas-pengawas Istana Fang, itu karena mereka terlalu banyak menggertak saya. Jika seseorang memiliki kebencian, ia harus melepaskan kebencian mereka. Ada pula saya membunuh bandit padang pasir, Yasha, Sura, iblis surgawi, itu semua karena mereka jahat dan berniat akan memakan dan membunuh orang. Iblis surgawi barusan mencoba memakanku, dan telah memasuki pikiranku. Saya harus membunuhnya. Ini adalah hal-hal yang harus saya lakukan. Jika tidak, saya yang akan mati. Kemudian Liu Kang dibunuh oleh Hong Yi. Meskipun dia mengancam saya, sebenarnya dia tidak pantas mati. Saya tidak punya pemikiran untuk membunuhnya, dan bahkan ingin menyelamatkannya. Adapun kakak perempuan Mo dan kelompok itu, jika saya adalah seseorang yang suka menggunakan cara gelap, maka saya akan membunuh mereka lalu menyembunyikan kematian mereka. Namun, itu tidak berarti bahwa seseorang harus hidup tanpa harus melakukan apa-apa. Mengambil pedang terbang mereka adalah karena untuk keberlangsungan hidupku, dan yang kedua karena sebelumnya mereka telah bersekongkol untuk membunuhku. Mereka menginginkan harta iblis di tubuh saya, dan berniat untuk membunuh saya. Kemudian, saya membunuh Pangeran Merah Muda, dan itu dapat dianggap sebagai menyelamatkan mereka. Kalau bukan karena aku, mereka pasti akan terbunuh oleh Pangeran Merah Muda dan pedang terbang mereka juga masih akan direnggut. Fang Han menganalisis hal-hal yang telah ia lakukan sejauh ini dalam hidupnya satu persatu di benaknya. Fang Han menyadari bahwa dia sendiri tidak pernah melakukan sesuatu yang sangat salah dan fatal. Dalam semua keadilan, hal-hal yang telah dia lakukan semua perlu dilakukan, dan tidak menggunakan cara gelap. Pertanyaan semacam ini di dalam hatinya menjelaskan banyak hal untuknya. Lalu kemudian, tiba-tiba Fang Han seperti orang yang sedang kesurupan, dia merasa seolah-olah rohnya telah terbuka. Pikirannya sepertinya telah ditembus oleh sesuatu, rohnya mengembun seperti kilau cahaya. Fang Han sendiri bisa merasakan bahwa di dalam benaknya, sepotong demi sepotong rohnya mulai mengeluarkan kilau cahaya. Meskipun cahaya itu tidak terlalu kuat, itu adalah cahaya yang solid. Keinginan rohnya telah mendapatkan temperamen yang sangat hebat kali ini. Lalu ia dengan tegas berkata, "Baiklah, cita-cita Kaisar Besar Mata Air Kuning, izinkan saya memenuhi keinginan Anda. Saya akan membangun jalan reinkarnasi dan membangun dasar untuk imbalan dan hukuman di dunia akhirat. Antara langit dan bumi, akan ada kata penghakiman. Akan tetapi, saya tidak akan membunuh secara berlebihan, dan sebagai gantinya akan menggunakan cara-cara yang bermartabat untuk membuat mereka yang berada di antara langit dan bumi tahu ada yang baik dan yang buruk." Setelah berbicara, Fang Han berhenti sejenak, lalu mulutnya benar-benar diam. Matanya terpejam dengan lembut,
suara dering samar yang tampaknya berasal dari gerbang surgawi di kepalanya. Seolah-olah dia telah membuka ventilasi, dan membiarkan udara segar dengan cahayanya masuk ke ruangannya. Lalu Nagayan berbicara, roh Anda menjadi lebih murni sekarang. Berkenaan dengan akan memasuki alam surgawi, Anda telah mengambil langkah maju yang substansial. Dengan hati yang seperti ini, bahkan jika Anda belum mengkonsumsi pil emas 9 bukaan, cepat atau lambat Anda akan masuk ke alam surgawi. Nagayan tiba-tiba menjadi serius. Paling lama dalam 3 tahun, atau paling tercepat dalam setahun, Anda akan bisa melakukan terobosan dan masuk ke alam surgawi. Kemajuan semacam ini akan mengejutkan dunia. Memang, Fang Han, ketika ia pertama kali mengembangkan seni bela diri, ia memiliki histori yang menyedihkan. Namun, dalam kurun waktu hampir 1 tahun terakhir, dia sudah berkultivasi ke tahap transformasi surgawi dan memiliki kekuatan sekitar 10 kuda. Jika dia bisa mengolah dan menerobos alam surgawi di tahun berikutnya, itu akan benar-benar mengejutkan dunia. Melihat Jin Sitai, dia telah menghabiskan lebih dari 10 tahun mencoba untuk menerobos ke alam surgawi, namun 1 langkah pun tidak berhasil ia capai. Pada akhirnya, ia menggunakan cara instan dengan menggunakan pil umur panjang Yin yang sehingga dia bisa menerobos ke alam surgawi. Sejujurnya, ketika di dunia kultivasi, untuk mencapai alam surgawi dalam waktu 20 tahun sudah dianggap sebagai orang yang berbakat. Dan mencapai alam surgawi dalam waktu 10 tahun bisa dianggap sebagai seorang jenius yang luar biasa. Saat menginterogasi dirinya sendiri sekarang, roh Fang Han menjadi jauh lebih murni. Banyak kotoran dari tubuhnya keluar. Ini adalah metode kultivasi yang sangat baik. Namun, masih ada jalan yang sangat sulit untuk menuju terobosan alam surgawi. Lalu kemudian Fang Han berbicara, saya awalnya berpikir bahwa saya masih perlu beberapa tahun untuk menerobos alam surgawi. Mari kita berhenti berbicara dan fokus pada kultivasi. Mentalitas Fang Han saat ini menjadi sangat kuat. Dia merasa seolah-olah dia memiliki tujuan untuk dirinya sendiri, tujuan yang sangat luar biasa, sangat besar. Dibandingkan dengan menjadi abadi, tujuan itu adalah masa depan yang bahkan lebih tanpa batas. Dia bercita-cita untuk menyamai bahkan melebihi dari cita-cita Kaisar Huang Quan. Dia tahu bahwa selama dia berjuang untuk menuju tujuan ini, hidupnya akan terungkap dalam skala yang luar biasa. Kemudian Nagayan berbicara, segera ambil pil besar biru langit ini. Pil ini digunakan untuk meningkatkan kekuatan roh Anda. Hancurkan pil ini menjadi beberapa bagian, dan gunakan air untuk melarutkannya menjadi cairan. Kemudian, teteskan ke gerbang surgawi Anda dan gunakan rohmu untuk menerimanya. Itu akan menjernihkan pikiran Anda, membersihkan mental Anda, dan memadatkan keinginan Anda. Kata Nagayan dengan serius. Lalu kemudian Fang Han mengeluarkan jimat air sejati dan meneteskan setetes air. Dia melarutkan pil hebat langit biru seukuran kacang hijau dan menaruhnya di atas kepalanya. Secara mengejutkan rasanya seolah pil itu berubah menjadi serum giok. Lalu segera serum itu memasuki pikirannya. Pikirannya perlahan memanas ke titik yang sangat nyaman. Sekali lagi perasaan mabuk itu muncul. Setelah jumlah waktu yang diperlukan cukup, perasaan mabuk itu menghilang. Digantikan oleh rohnya yang tampaknya telah terkoagulasi dan dibentuk menjadi cairan seperti air. Lalu Nagayan melanjutkan, pil langit biru hebat ini menggantikan setidaknya 1 bulan budidaya pahit. Ia memiliki kemampuan untuk mengubah darah dan ki menjadi roh. Saya awalnya ingin memberikan kepada Anda teknik dari Sekte Huang Quan, akan tetapi Sekte Yuhua adalah seekor naga tersembunyi yang meringkuk harimau. Jika Anda belajar teknik Huang Quan sekarang, Anda akan dengan mudah ditemukan oleh tetua sekte, karena sifat ki Anda berubah. Jadi, saya akan menunggu sampai Anda mencapai alam surgawi dan menemukan beberapa peluang bagi Anda untuk berkultivasi secara diam-diam. Dari tahap transformasi surgawi ke alam surgawi merupakan lompatan besar. Itu membutuhkan akumulasi dalam jumlah besar. Seseorang harus mengubah semangat mereka menjadi mana, mengubah kuantitas menjadi kualitas, dan melepaskan diri dari dunia orang biasa. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Semua murid pelataran sekolah Yuhua, termasuk yang ada di peringkat Sanhe, semuanya menguatkan diri mereka melalui proses ini. Selama proses seperti ini, harta sihir dan lingki semuanya tidak berguna. Proses ini hanya bisa dilakukan dengan mengkonsumsi pil dan menguatkan tubuh serta memupuk semangat hari demi hari, melakukan pelatihan yang keras dan pahit.
Lalu kemudian, tepat ketika Fang Han akan mengedarkan semangatnya dan menyempurnakan kekuatan obat dari pil langit biru hebat, 1000 li jauhnya dari tempat Fang Han berdiri, di atas puncak batu yang tinggi, berdiri seorang pria misterius. Pria ini dikelilingi oleh banyak angin yin. Angin yin ini terus-menerus mengeluarkan suara aneh, seolah-olah mereka sedang melapor kepada pria ini. Lalu kemudian terdengar suara dari arah pria ini. Apakah begitu? Apakah murid sekte Yuhua sudah mulai masuk ke sini dan lalu berkultivasi? Lalu kemudian terdengar jawaban suara dari angin di sekeliling pria itu. Benar tuanku, ketua sekte Yuhua mereka mengubah tempat ini menjadi tempat pengujian dengan harapan untuk mengumpulkan lebih banyak iblis surgawi di tempat ini. Lalu, suara dari angin dingin itu melanjutkan, namun, apakah ini hanya memberi kita lebih banyak kesempatan untuk memakan daging dari murid-murid itu tuanku? Kemudian pria di tengah angin itu berkata, orang-orang dari sekte Yuhua mungkin tidak tahu bahwa 9 dewa iblis telah diam-diam mengirimku ke sini di bawah bendera mereka. Kali ini, aku akan membunuh semua murid sekolah Yuhua. Laki-laki ini sebenarnya juga seorang iblis surgawi. Itu dikarenakan wajahnya terus berubah, kadang-kadang tampan, kadang-kadang jelek, kadang-kadang biasa. Akan tetapi, yang menjadikannya berbeda adalah bahwa tubuh iblis ini terus-menerus menyebarkan roh darah Qi, jelas menunjukkan bahwa itu adalah tubuh nyata. Seorang iblis surgawi dengan tubuh, itu adalah Raja Iblis Surgawi, setara dengan kultivator tingkat alam surgawi. Lalu Raja Iblis Surgawi ini melanjutkan, saya bisa menghabisi semua murid Yuhua selama mereka belum mencapai alam surgawi. Akan tetapi, sepertinya murid-murid sekolah Yuhua yang telah dikirim ke arena iblis surgawi kali ini adalah semua murid pelataran luar yang berniat untuk mengikuti ujian. Meskipun ada beberapa yang lebih kuat, tidak ada satupun dari mereka berada di level alam surgawi. Kalian berkumpullah, dengan bersama dan belajar dari teknik seni perang dengan manusia. Jika kalian menemui seorang ahli, jangan melawannya sendiri. Dan jika kalian menemui kesulitan untuk menangani para murid ini, segera infokan ke saya sendiri yang akan langsung membunuh mereka, kata Raja Iblis itu dengan licik. Lalu kemudian terdengar suara di sekitar Raja Iblis itu, baik tuanku Raja Iblis Vajrabairava. Di depan Raja Iblis Vajrabairava ini, ada banyak sekali iblis surgawi. Mereka terus-menerus berteriak, seolah-olah seorang kaisar menerima dukungan dari rakyat jelata. Itu menunjukkan bahwa status Raja Iblis ini tinggi dan memiliki kekuatan besar. Setelah suara Raja Iblis dan pasukannya mereda, iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya di sisinya terbang seperti segerombolan belalang yang menyapu langit. Angin dingin terus berhembus, tangisan hantu dan lolongan dewa memenuhi udara. Batu kecil tersapu dan naik ke langit, menabrak satu sama lain dan kemudian jatuh kembali seperti hujan es. Di tempat yang tidak terlalu jauh dari Raja Iblis Surgawi dan pasukannya, setelah menyerap pil langit biru hebat, Fang Han merasakan semangatnya sendiri yang kental. Namun, tubuhnya menjadi agak lapar. Sepertinya setelah setiap kali berkultivasi, dia bisa merasakan lapar. Untungnya, dia punya banyak pil. Lalu ia mengambil pil darah, dia menelannya. Setelah itu, kemudian ia menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berdiri. Cahaya halus melesat ke segala arah, ekspresi anggun di wajahnya terpancar. Kemudian Fang Han mendengar naga Yan berseru lagi. Fang Han, iblis surgawi adalah musuh bebuyutan manusia. Mereka melayang di alam semesta, dan dimanapun mereka berada, mereka akan memakan semua yang ada di sana. Kehancuran mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Semua vitalitas akan dilahap. Iblis jenis ini hanya tahu cara menghancurkan dan tidak tahu cara merawat dan menciptakan. Saya heran mereka hidup di dunia ini. Fang Han pernah membaca penjelasan tentang iblis surgawi di buku The World. Sekarang setelah mengenal mereka, dia akhirnya mengerti apa itu. Alam semesta membiarkan hal-hal seperti iblis surgawi ini hidup, pasti selalu ada alasannya. Mungkin itu untuk mendorong pertumbuhan makhluk lain. Tanpa tekanan untuk bertahan hidup, tidak akan ada penciptaan jalan abadi. Legenda mengatakan bahwa pada zaman yang paling kuno, selama zaman keprimitifan,
konflik antara manusia dan binatang buas menciptakan seni bela diri. Dan konflik dengan iblis langit menciptakan kehendak surgawi. Kemudian Nagayan tertawa, "Jangan bicara terlalu banyak, karena rohmu telah pulih, mari kita terus bergerak maju dan mengeksekusi beberapa iblis surgawi untuk lebih mempertajam rohmu." Lalu dengan segera, suara Nagayan disambut Fang Han, "Baiklah, mari bergerak." Keyakinan Fang Han telah meningkat 100 kali daripada sebelumnya saat ini. Dengan langkah yang sangat cepat, dia bergerak melewati batu dan lubang yang telah hancur. Fang Han tidak membuang banyak energinya. Menghadapi puncak batu yang besar, ia melompati mereka dalam sekali lompatan. Menghadapi puluhan celah, dia hanya bergegas melewati mereka dengan mudah. Ini adalah teknik kecepatan ekstrimnya. Saat ini, kemampuannya melompat, kemampuan berlari, dan daya tahannya telah melampaui jauh orang-orang biasa. Apa yang orang awam anggap sebagai daerah yang sulit dilalui, akan tetapi ia melalui daerah itu dengan lancar, seperti tanpa hambatan. Dengan hanya satu lompatan, dia bisa menempuh 40 hingga 50 langkah. Dengan hanya melompat, dia bisa melompat ketinggian beberapa zang. Apalagi saat ini dia melakukannya secara terus-menerus, tanpa istirahat. Fisiknya sangat kuat, melintasi bintang yang sepi dan sepi ini, dia bisa merasakan semacam kenyamanan, karena bisa melepaskan sifat liarnya. Lalu kemudian Fang Han dengan tiba-tiba berkata, "Kenapa ada angin di depan kita? Saya merasakan arus udara yang sangat besar, mungkinkah itu angin topan?" Di satu sisi dia berlari dan melompat dengan kecepatan sangat tinggi untuk melatih tubuhnya. Di sisi lain, Fang Han menggunakan matanya untuk mengamati semua arah, bahkan kadang-kadang melihat ke tanah untuk melihat apakah ada bahan surgawi. Akan tetapi pada saat ini, di suatu tempat yang jauh di depannya, tiba-tiba tampak seperti angin topan, meliuk-liuk dan kemudian berubah menjadi kehitaman. Lalu kemudian Nagayan berkata, "Tidak baik, Fang Han, itu bukan badai, itu adalah sekelompok iblis surgawi." "Mengapa ada iblis surgawi sebanyak ini? Fang Han, cepat, cepat dan sembunyi. Jika melawan iblis surgawi sebanyak ini, tidak peduli seberapa tangguh keahlian Anda akan hancur berkeping-keping jika melawannya." Fang Han pun sontak kaget. Angin yang berada di kejauhan yang sekarang sedang menuju ke arahnya itu sekarang menjadi lebih besar dan lebih besar. Angin itu berkobar sampai-sampai pakaian sihir Fang Han mulai membuat suara hampir seperti bendera berkibar. Badai pasir memenuhi langit. Setiap napas yang dihirup oleh mulut dan hidung Fang Han dipenuhi dengan pasir. Akan tetapi, yang lebih menakutkannya lagi, dari tengah-tengah badai pasir, rasa Qin yang gelap dan Yin yang menusuk tulang memancar keluar. Ada juga bau amis. Itu memang iblis Qi. Ini menunjukkan bahwa ini memang bukan badai biasa. Lalu kemudian Fang Han dengan sigap mengeluarkan jimat penghindaran debu. Aliran air kristal langsung muncul, mengelilingi seluruh tubuh Fang Han. Segera, dalam setengah jari-jari Qi dari tubuhnya, debu dan pasir benar-benar jatuh ke tanah, terhalang oleh aliran kristal ini. Ini adalah salah satu jimat yang diberikan sekolah kepadanya. Fang Han sekarang mengerti manfaat dari jimat penghindaran debu ini. Jika bukan karena itu, dia mungkin akan dikubur hidup-hidup oleh pasir yang terseret badai ini. Lalu kemudian Nagayan berkata, "Anda perlu bergegas serta menyembunyikan aura vitalitas Anda dan menemukan celah untuk bersembunyi. Anda harus menghindari pasukan besar iblis surgawi ini. Iblis surgawi ini terlalu banyak, ada puluhan ribu iblis surgawi di sini." Dengan pasukan iblis surgawi sebanyak ini, cukup untuk memusnahkan beberapa sekte jalan abadi yang lebih kecil. Beberapa sekolah kecil hanya memiliki 1 atau 2 pembudidaya alam surgawi, mereka akan langsung ditelan oleh iblis surgawi ini. Bahkan, puluhan ribu pasukan iblis surgawi ini sudah cukup untuk menelan Nagayan hidup-hidup. Di bawah langit, selain 10 sekolah besar sekte abadi, ada sekolah lain yang lebih kecil. Mereka juga didirikan oleh para penggarap alam surgawi. Misalnya, Tuan Muda dari Pulau Buye yang dipukul Fang Han. Ayahnya, yang adalah tuan dari Pulau Buye, adalah seorang pembudidaya alam surgawi. Namun, perbedaan kekuatannya tidak terlalu banyak antara dia dan Jin Sitai. Dengan demikian, sekolahnya sangat kecil, karena tingkat pembudidaya di sana tidak terlalu menonjol.
Pada dasarnya, setelah 2 atau 300 tahun, setelah harapan hidup tuan pulau ini mengering dan dia mati, sekolah secara alami akan tidak ada lagi. Sekolah kecil semacam ini disebut sekolah budidaya lepas. Sekolah budidaya lepas tidak memiliki kultivator alam umur panjang. Kalau mereka memiliki setidaknya satu kultivator alam umur panjang, secara alami mereka akan menjadi sekolah besar. Dan kemudian saat ini, setelah melihat celah besar, Fang Han langsung bergegas ke sana, bergerak dengan gesit. Tubuhnya berkontraksi, terjepit, merangkak, seperti tikus asap, menyusup ke kedalaman celah. Dia bersembunyi di dalam celah itu, menggunakan batu bawah tanah untuk menyembunyikan tubuhnya. Fang Han menutup semua celah tubuhnya, memastikan tidak membocorkan kinya sedikit pun. Dia juga mulai mengambil nafas yang sangat panjang. Rohnya menarik lebih jauh ke dalam. Dalam benaknya, itu mengembun menjadi seperti bola cahaya terang. Ini adalah hasil dari pelatihan kultivasi terbarunya. Jika dia menutup lubangnya, aura sedikit pun tidak akan bocor. Jadi, ketika dia bersembunyi, dia tampak seperti batu. Bahkan seekor anjing pun tidak akan bisa mengendusnya. Agar tidak terdeteksi oleh seekor anjing, ini adalah tonggak penting dalam hal mengendalikan fisik yang diberikan oleh tahap transformasi surgawi. Mengunci ki dengan cara seperti itu, iblis surgawi secara alami tidak akan bisa merasakannya. Dengan cara ini, dia bisa menghindari malapetaka yang sekarang berada di depannya. Fang Han hanya bisa mendengar suara gemuruh keras di atasnya, seolah-olah pasukan dengan jumlah raksasa sedang berbaris dan berjalan. Batu-batu raksasa tanpa henti jatuh dari atas. Untungnya, tempat dia bersembunyi adalah sebuah gua yang tersembunyi ke dalam, sehingga batu-batu itu tidak bisa menabrak tubuhnya. Kalau tidak, jika dia harus menghindari batu-batu itu, dia pasti akan membocorkan auranya, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Dia dan naga Yan pasti akan dimakan hidup-hidup jika tertangkap. Lalu kemudian ia berpikir di dalam hatinya, tidak mungkin arena iblis surgawi memiliki jumlah iblis surgawi sebanyak ini. Jika begini caranya, semua murid pelataran luar yang sedang diuji akan mati. Bahkan murid sejati, ketika menghadapi begitu banyak iblis surgawi seperti ini, akan langsung mati di tempat. Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Sementara dia berbaring diam, Fang Han merenungkan dalam benaknya. Setelah beberapa saat, Fang Han merasakan kedinginan di atas tanah perlahan menghilang. Baru saat itulah dia melepaskan auranya. Seperti kelabang yang melarikan diri ke hulu, dia bergegas ke permukaan. Tanah yang sunyi disertai kekacauan di mana-mana. Banyak puncak batu yang sangat tinggi telah rusak. Akan tetapi, tiba-tiba, terdengar lagi banyak suara berisikan pemikiran terpancar. Suara-suara itu berasalkan dari para prajurit Raja Iblis itu. Kali ini, keagungan 9 Dewa Iblis telah membuka gembok Sekte Abadi Yuhua, dengan mengirim Raja Iblis Vajra Bhairava ke sini. Bahkan kita akan bisa makan sampai kenyang. Sudah begitu lama sejak terakhir kali saya memakan daging manusia. Terakhir kali saya makan daging manusia di tempat bernama Kekosongan Utara Besar. Saat itu, beberapa Raja Iblis bergabung bersama dan sepenuhnya menyedot dan mengeringkan Yuan Yin pendeta wanita. Aku, hanya dengan berdiri di samping dan menonton pendeta wanita itu mati, bisa merasakan kekenyangan. Lalu kemudian, suara dari para prajurit Raja Iblis itu melanjutkan. Saya mendengar bahwa orang besar dari Raja Iblis Racun Air dibunuh oleh seseorang murid Sekte Yuhua. Orang itu bermarga Fang. Karena masalah ini, keagungan 9 Dewa Iblis akan membalaskan dendamnya. Lalu kemudian salah satu prajurit Raja Iblis itu berkata, berhenti. Ada seseorang, saya mencium daging segar. Sekumpulan prajurit dari Raja Iblis yang tampaknya selangkah terlambat dari pasukan yang sudah melintas barusan, dan tidak dapat mengejar ketinggalan dengan kelompok besar. Akan tetapi, mereka malah bertemu dengan seseorang murid sekolah Yuhua. Lalu salah satu prajurit Iblis surgawi ini berkata, mari kita bersatu lalu dengan bersama mengisap tubuhnya sampai kering. Lalu prajurit lainnya melanjutkan, ya, mari kita menyedotnya hingga tubuhnya kering hingga tersisa kulitnya saja, dan kemudian kita akan menggunakan kulitnya untuk menipu murid yang lain.
Setelah Fang Han naik ke permukaan, sepertinya masih ada iblis surgawi yang tersisa. Fang Han merasakan di sekitarnya, sebenarnya masih ada lebih dari 10 aliran angin dingin yang berputar. Mereka semua mulai bergegas ke arahnya, dan kemudian tiba-tiba, puluhan angin dingin tiba-tiba berhenti di jalur mereka beberapa ratus kaki jauhnya dari Fang Han. Kemudian mereka berubah menjadi 10 wanita muda yang cantik dan seksi. Mereka menari tarian yang sangat mengharukan, dan mengeluarkan suara-suara mewah. Wanita yang tampaknya lajang ini menyanyikan lagu pendek dan merdu menyebabkan Fang Han menjadi bingung. Lalu kemudian iblis yang menyerupai wanita cantik ini berkata, "Adik kecil, kami sangat kesepian, datang dan hiburlah kami." Kata-kata mengepul yang dipancarkan oleh suara mereka mampu menyerang roh lawannya dan menyebabkan bahkan orang-orang paling kuat hatinya pun melilitkan jari-jari mereka. Lalu dengan tegas Fang Han berkata, "Anda ingin menggunakan trik ini untuk mengguncang roh saya. Apakah Anda semua sedang bermimpi?" Fang Han tidak memperhatikan wanita-wanita muda ini, lalu kemudian ia tiba-tiba bergerak ke atas. Menuju langit di atasnya, dia melemparkan beberapa serangan dengan telapak tangannya. Pada saat yang sama Fang Han berteriak, "Ki bumi dan roh surga, roh matahari dan bulan." Dari tenggorokannya, raungan besar meletus. Angin yang dihasilkan oleh serangan telapak tangannya berkoordinasi dengan suara, menyebabkannya seolah-olah Lei Gong mengayunkan palu raksasanya, seolah-olah Julin memukul drum surgawinya. Gelombang suara mengguncangkan daerah itu dalam 10 li jauhnya. Di atas, di tengah-tengah telapak tangan yang dihasilkan oleh angin dan gelombang suara muncul 10 bayangan. 10 bayangan ini sebenarnya adalah kerangka demi kerangka tulang putih. Mereka masing-masing mengeluarkan jeritan tajam, seolah-olah mereka telah menerima pukulan keras. Selanjutnya, penampakan para wanita muda tadi menghilang. Awalnya, para wanita itu adalah ilusi dari iblis surgawi, yang telah menyembunyikan diri mereka dan telah merencanakan untuk menggunakan gangguannya untuk mencoba menyerang ke dalam pikiran Fang Han. Untungnya, roh Fang Han sangat kuat, mampu melihat tipuan. Dia tidak jatuh pada plot iblis surgawi dan malah menggunakan rencana mereka untuk menyakiti mereka. Kalau tidak, jika dia membiarkan mereka masuk ke dalam benaknya, dia tidak yakin apakah dia akan berhasil membunuh mereka semua. Mudah untuk berurusan dengan satu iblis surgawi di dalam benaknya, akan tetapi jika 10 iblis surgawi masuk bersamaan, maka tidak akan ada cara baginya untuk menekan mereka. Lalu kemudian, iblis surgawi ini berubah menjadi kerangka putih biadab yang mengerikan. Mereka dengan sengit menyerbu ke arah langit mencoba menghindari telapak tangan Fang Han. Akan tetapi angin dan gelombang dari telapak Fang Han tetap mengakibatkan mereka menderita cedera lain dan kemudian jatuh ke tanah. Kemudian, Fang Han dengan gesit melengkungkan tangannya, lalu dia mengambil labu 7 roh jahat yang tergantung di tubuhnya. Asap serigala mengepul keluar dan bergegas menuju langit dan berubah menjadi wajah iblis. Wajah-wajah ini bergerak ke arah iblis surgawi yang mencoba menelan mereka. Asap serigala langit adalah harta sihir yang sangat bagus. Bisa dikatakan kutukan dari iblis surgawi. Iblis surgawi ini, jika diserang oleh pedang terbang, tidak terlalu terpengaruh. Itu hanya bisa menghilangkan sedikit esensi ki mereka. Karena iblis surgawi adalah aliran arus ki di tempat pertama, seperti pisau memotong ke dalam air yang mengalir, kecuali pedang itu kebetulan merupakan harta sihir yang murni. Dalam hal ini ia akan dapat membunuh iblis surgawi. Adapun asap serigala, itu langsung menelan iblis surgawi. Secara instan semua iblis surgawi ditelan mentah-mentah oleh wajah iblis yang terbentuk dari asap labu Fang Han. Namun, mereka tidak langsung mati. Terlihat dengan pedih mereka terus berjuang dengan keras. Akan tetapi pada akhirnya, mereka semua digulung oleh asap serigala Fang Han. Labu 7 roh jahat tanpa henti bergerak-gerak. Itu karena iblis surgawi berupaya dan berjuang untuk keluar dari cengkraman asap serigala. Akan tetapi usaha itu sia-sia. Ketika Fang Han menutup labunya, dia benar-benar merasa seperti seolah-olah baru saja menangkap beberapa hiu raksasa. Dan setelah menggunakan sejumlah besar kekuatan, dia akhirnya bisa menutup semua iblis surgawi itu dan menyimpannya di labu. Fang Han telah menyegel total 14 iblis surgawi. Lalu kemudian ia berkata, "Seandainya ada 100 iblis surgawi, bukankah aku akan mati tanpa perlawanan?" Kemudian Fang Han menuangkan labu ke dalam gambar mata air kuning yang menyebabkan beberapa riak ki-nya. Kemudian Nagayan terlihat bahagia,
dia seperti seolah menemukan sebongkah berlian. Lalu kemudian Nagayan segera berniat menyuling masing-masing dari iblis surgawi yang baru saja ditangkap untuk dijadikan pil besar biru langit. Dalam gambar mata air kuning, tidak ada lagi ruang untuk iblis surgawi untuk bisa berjuang. Lalu kemudian Nagayan dengan enteng berkata, "Saya akan memberikan pil ini ke Yasha terbang untuk dikonsumsi mereka. Dengan cara ini, mereka akan mengumpulkan lebih banyak kekuatan untuk transformasi mereka." Fang Han, setelah ini, mari kita tangkap lebih banyak iblis surgawi. Jika kita dapat membunuh 360 iblis surgawi lainnya dan menyaringnya menjadi pil besar biru langit untuk dimakan Yasha terbang ini, mereka akan berubah menjadi Shuro. Pada saat itu, kita akan memiliki 10 pengawal Shuro. Kemudian, di dalam gambar mata air kuning, ke-10 Yasha terbang yang sebelumnya telah disegel, masing-masing dari mereka diberi makan pil biru langit oleh Nagayan. Akibatnya, skala pada tubuh Yasha terbang ini menjadi lebih padat, seolah-olah mereka seperti membentuk kepompong raksasa untuk membungkus diri. Mereka terus-menerus menggeliat dalam ikatan mereka. Lalu kemudian Fang Han berbicara, 10 pengawal Sura, itu pasti akan sangat kuat. Hati dan pikiran Fang Han tersulut oleh pikiran itu. Bersambung, jika kalian menyukai alur cerita ini, jangan lupa untuk berikan like-nya ya. Salam hangat dari reinkarnasi. Terima kasih.